Assalamualaikum, ahlan wa sahlan sahabat channel salawatku. Mari dawamkan salawat dan perbanyak membaca Al-Quran setiap hari. Apa kabar sahabat channel salawatku? Semoga antum semua dilimpahi Allah kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang barokah. Amin, Allahumma amin. Di sesi berkisah kali ini, kami akan menceritakan suatu kisah yang memiliki maksud yang sangat dalam dari keutamaan berzikir. Yang kita ketahui, salah satu keutamaan berzikir adalah menjadikan doa kita mustajab. Bahkan kita belum minta pun bakal diberikan sama Allah. Setiap doa bisa mustajab, seperti kisah Imam Ahmad ibnu Hambal yang tiba-tiba kepingin pergi ke sebuah desa. Ada yang meriwayatkan desanya bernama Basroh. Imam Hambal berangkat dari Baghdad ingin pergi ke Basroh. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an merupakan salah satu murid Imam Syafi'i. Beliau dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya, Imam Hambali ingin sekali menuju ke Basroh yang merupakan salah satu kota di Irak. Beliau pun hanya ada dorongan untuk pergi. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basroh. Saat tiba di sana, kala itu sudah memasuki waktu untuk sholat Isya. Imam Ahmad bin Hambal pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas sholat, Imam Hambal merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan berjamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambal sambil bertanya apa yang mau ia lakukan. Marbot ini tidak mengetahui jika orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis. Karena saking tawadhunya Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun tidak memperkenalkan siapa dirinya pada marbot tersebut. Padahal semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad. Beliau adalah seorang ulama besar dan ahli hadis. Bahkan sejuta hadis dihafalnya. Beliau merupakan orang yang sangat solih dan zuhud. Karena zaman itu tidak ada foto, tidak ada HP, tidak ada majalah, tidak ada internet, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Bahkan orang yang papasan pun tidak akan tahu jika ia adalah Imam Ahmad bin Hambal, karena pakaiannya pun mutawadhi. Namun nama beliau sudah terkenal di mana-mana. Imam Ahmad berkata bahwa beliau adalah seorang musafir dan berniat ingin istirahat. Namun marbot tersebut melarangnya untuk tidur di dalam masjid. Bahkan marbot tersebut sempat mendorong-dorong Imam Hambal bermaksud menyuruhnya keluar dari masjid. Setelah Imam Hambal keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid tersebut. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, sayangnya marbot tersebut datang lagi. Ia juga meluapkan amarahnya kepada Imam Ahmad. Ia mengatakan jika tidak ada seorang pun yang diperbolehkan tidur di masjid maupun di teras masjid. Imam Ahmad sampai diusir ke jalan kala itu. Namun ternyata di samping masjid tersebut ada seorang penjual roti. Penjual roti yang tengah membuat adonan ini melihat kejadian yang dialami Imam Ahmad ketika beliau didorong-dorong oleh marbot masjid. Saat Imam Ahmad sampai di jalan, penjual roti itu memanggil beliau dan mengatakan bahwa Imam Hambal dipersilahkan untuk menginap di rumahnya yang kecil itu. Imam Ahmad pun mengiyakan dan masuk ke dalam rumahnya. Beliau pun duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti itu. Beliau tidak memperkenalkan siapa dirinya. Imam Hambal mengatakan bahwa ia adalah seorang musafir. Namun ada perilaku yang unik dari sang penjual roti ini. Beliau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Imam Hambal, kemudian hanya terdiam. Jika tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat sang penjual roti meletakkan garam, ia membaca astaghfirullah. Saat sang penjual roti memecahkan telur, ia membaca astaghfirullah. Begitupun saat mencampur gandum, ia juga membaca astaghfirullah. Sang penjual roti ini selalu mengucapkan istighfar setiap saat. Imam Ahmad yang memperhatikan semenjak tadi bertanya kepada penjual roti, sudah berapa lama ia melakukan amalan ini?
Penjual roti pun itu menjawab jika ia sudah lama sekali mengamalkan ini, berkisar ketika ia berusia 30 tahun. Semenjak itulah ia lakukan. Imam Ahmad yang penasaran bertanya lagi, apa hasil yang ia dapat dari perbuatannya ini? Kemudian penjual roti itu pun menjawab, melalui lantaran wasilah istighfar ini tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ia minta pasti langsung diterima oleh Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah beristighfar. Siapa yang memperbanyaknya, maka Allah memberikan kelapangan untuknya dari setiap kesedihan dan kegundahan, dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak terkira. Kemudian penjual roti itu pun melanjutkan, jika semua permintaannya telah dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Imam Ahmad yang penasaran pun bertanya, apa itu? Kemudian penjual roti itu menjawab, ia meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan Imam Hambali jauh dari Baghdad pergi ke Basrah tanpa tujuan dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid ke jalanan karena istighfar sang penjual roti ini. Subhanallah. Penjual roti yang mengetahui hal itu pun terperanjat dan memuji Allah karena ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Semoga kita semua dapat menjaga keistiqomahan zikir kita, dan semoga dengan wasilah zikir tersebut semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan terkabulnya semua hajat yang kita miliki. Amin. Allahumma amin. Salah satu kisah dalam ceramah Habib Ahmad Al-Habsyi dan buku manaqib karangan Imam Ahmad bin Hambal. Lahumal Fatihah.